bahasa anak-anak muda, tetapi dengan pesantren orang tua kalian para ustadz abah di sini yang sangat diharapkan adalah ilmu kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, abah banyak menyampaikan kepada kalian bagaimana apa dan syaratnya bagaimana mendapatkan ilmu yang mendapatkan keberkahan Allah. Ya, jadi pulang kalian ngomong tentang sebelum ngomong di hiburan kalian, dakwah kalian ini bahwa sesungguhnya dakwah itu kewajiban kita semua sebagai umat muslim, sebagai orang Islam itu punya kewajiban dakwah. Cuman seolah-olah yang punya kewajiban dakwah di tengah masyarakat, seolah-olah yang punya kewajiban dakwah itu adalah hanya para ustaz, para kiai. Kalian harus paham dan kalian punya tugas. Abah kemarin mau tidur, ngobrol dengan Azikra, ya ngobrol sama Azikra. Alhamdulillah sekarang Azikra sholatnya sudah mulai benar dan sudah mulai gampang disuruh sholat. Ya, cukup ngomong satu kali, sudah sholat belum dan langsung sholat. Biasanya kan tahapannya kalau anak kecil kan susah dulu kan, biasanya kan sudah tahapan di situ. Kemudian mau tidur itu ngobrol, sholat itu apa sih? Dia tidak bisa menjawab. Sholat itu adalah tiang agama. Umpama bangunan, kalau tidak ada tiangnya, kalau tidak ada temboknya, pasti roboh, pasti tidak bisa terbangun, pasti tidak bisa berdiri, kecuali rumah gantung. Rumah gantung tidak tepat gantungannya harus ada tiangnya. Artinya bahwa kita berislam itu harus sholat, ya. Kemudian memang sholat untuk apa? Sholat itu untuk mencegah perbuatan buruk dan munkar. Bukan sampai di situ. Ini anak kelas 3 SD. Ya, kelas 3 apa kelas 4? Emang kalau nggak sholat kenapa? Dosa. Ngeri di akhirat itu bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, jutaan tahun, bahkan tidak ada akhirnya. Bisa bayangkan bahwa satu hari di dunia ini, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Coba bayangkan, kalian sudah sampai berpikir sana. Maksud apa begini? Apa gak rela sama kamu? Tolong jangan sia-siakan waktunya belajar.
Jangan sia-siakan waktu untuk ngaji. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk ngobrol atau untuk berumpi. Kebanyakan anak muda sekarang ini ngobrol dan berumpi di mana-mana. Sisiwo, ya. Ada pohon kersen, di bawahnya ada kamar mandi. Kamar mandi itu tidak abad desain tingkat, tetapi kamar mandi itu hanya didesain untuk pengganti genteng. Aan juta di atas corak yang tadi pengganti genteng sambil narik-narik daun kersen. Akhirnya apa? Belum 3 bulan daknya sudah ngalenoy. Apa ngalenoy? Sudah turun. Kenapa? Karena di otaknya itu sisiwo, bercanda. Tidak bayangkan anak kita kebanyakan anak sekolah, apalagi yang tidak sekolah. Kalau ditanya setelah sekolah cita-citanya apa? Pengen kerja. Ini sampai di situ. Kalau pertanyaan berikutnya, kalau kalian kerjanya sudah sukses, cita-citanya apa? Pengen beli motor. Setelah punya motor, pengen punya rumah tangga. Kalau yang laki-laki pengen punya istri, yang perempuan pengen punya suami. Setelah punya istri, suami pengen punya rumah. Setelah punya rumah, pengen punya anak. Setelah punya anak, punya rumah, pengen punya mobil. Pengen. Kebanyakan pengen kesampaian atau tidak? Tidak. Pengen punya mobil, nggak kesampaian punya mobil. Pengen punya rumah, nggak kesampaian punya rumah. Orang-orang kerja di pabrik hanya bisa pengen nikah, takut tidak bisa makan. Cita-citanya begitu. Tetapi kalian lihat di YouTube anak-anak Palestina, seusia 4-5 tahun saja, cita-citanya satu, untuk menjadi mujahid. Para ibu cita-citanya satu, untuk melahirkan sebanyak-banyaknya anak untuk menjadi para mujahid. Kenapa? Karena yakin betul bahwa dunia ini sudah Allah batasi umurnya. Ada saat ini manusia yang umurnya 200 tahun, ada nggak? Tidak. Ada saat ini usianya yang 150 tahun, tidak. Ada manusia yang usianya 100 tahun, ada, tidak. Ada yang 90 tahun, ada, tapi jalannya kakinya sudah 3. Sudah bohong, matanya sudah jauh, telinganya sudah jauh. Kalau ada orang ngomong, Herman.
lihat orang kamu, siapa kamu? Kamu siapa? Saya Anto Pak. Anto siapa? Anto anak bapak. Anak itu lupa. Pernah dengar begitu? Ya? Wati yang mana? Masa ibu enggak ingat sama saya? Wati anak ibu. Ya? Kira-kira begitu. Umur 100, umur 90, ada yang umur 80 tahun? Tidak banyak. Ya? Minum manis tidak boleh karena diabetes. Makan terlalu asin tidak boleh karena darah tinggi. Apalagi? Ya? Makan yang pedas-pedas tidak boleh. Ya, lambungnya udah kena. Yang asam-asam tidak boleh, udah tidak boleh. Emaknya gimana? Ya. Kalau sudah seperti itu, maka manfaatkan usia kalian. Yang masih waras jirah, yang masih sehat, yang masih tenaganya kuat, yang masih pikirannya tajam, mau ngapal sesuatu, jangankan ngapal, yang sudah hafal saja hilang. Jangankan yang sudah hafal, nama anaknya aja bingung. Wati yang mana? Ibu, saya anak ibu. Anak siapa? Anak Pak Joko. Joko mana ya? Joko suami ibu. Iya, ibu suaminya Pak Joko. Tapi Wati anak yang mana ya? Anak ibu, anak Pak Joko. Oh, Pak Joko suami saya. Jadi ada kesempatan sekarang yang ingin ngapalin Quran, punya target satu Quran sekarang, yang punya target 20 juz sekarang, yang punya target 10 juz sekarang. Karena nanti makin sembuh, ingatannya, memorinya makin susah. Tahu memori? Jadi umpama apa? Kaset atau ya flash disk itu kalau nanti itu gampang hapusnya flash disk. Sekarang cocokin terus, banyak belajar, dan belajar itu bukan hanya ngaji, bukan hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar peka terhadap lingkungan. Kalau kemarin ada cerita tentang Nabi Sulaiman, semut, pasukan Nabi Sulaiman di sini, semut di Sindang Jawa. Tahu Sindang Jawa? Ya, sana itu pom bensin, kira-kira sebelah salahnya pom bensin, hampir kesulitan. Itu semut sudah dengar. Kata komandan semutnya, mut masuk lubang semua. Kenapa? Pasukan yang melihat Nabi Sulaiman akan lewat. Ya, takutnya kita keinjak, masuk lubang. Pada suatu saat ada
mengeluh kesah, berkeluh kesah karena apa? Sakit. Kalau maaf, kalau buang air kecil pipis itu sakit, dan lama kelamaan sampai turun berok. Kalau bahasa orang Cirebon burutan. Ya, orang Indramayu juga sama burutan. Terus orang alim itu sudah datang ke ke dokter, sudah dioperasi, dibuat lagi, sudah berobat, sudah berobat, kemudian tidak sembuh, gitu loh. Kemudian kata orang alim ini, coba Pak ingat-ingat, Bapak kalau pipis itu biasanya duduk atau berdiri? Dia bilang berdiri. Coba ingat-ingat, Bapak kalau pipis itu kebanyakan di tempat pipis apa sembarangan, di mana saja? Saya lebih banyak sembarangan. Kata orang alim itu, Pak, obatnya itu yang utamanya bukan obat seperti resep dan macam-macam. Obatnya Bapak bertaubat. Karena apa? Kata orang alim, sepenglihatan saya, pada saat Bapak kencing di tempat tertentu, ada sekelompok semut lagi rapat, dan ternyata dikencingi sama Bapak kebanjiran. Iya kan? Coba kamu nggak percaya, semut dikasih air, ya, di gelas kecil, aqua kecil, ya gelas aqua kecil kasih air, nggak usah banyak-banyak, seperempatnya aja. Kira-kira kalau semut dicelupin kebanjiran nggak? Semut lagi rapat dikencingin, udah kebanjiran, bau pesing, mabuk. Nggak percaya? Coba siapa ini? Siapa namanya? Amin. Siapa? Abil. Ini siapa namanya? Raihan. Coba kamu Bil, kamu ke belakang anak berdua, ya. Kamu kencing di mukanya Raihan. Pertanyaannya sekarang, Raihan marah nggak kira-kira? Marah nggak? Nyumpain nggak? Nyumpain ya? Itu orang sakit pipisnya kenapa? Disumpahin sama semut. Bisa jadi. Makanya Rasulullah melarang kencing pertama sambil berdiri, yang kedua kencing di bawah pohon, sembarangan di mana-mana. Di bawah pohon ada jangkrik lagi tidur nyenyak enak-enak, Raihan kencing di situ. Jangkriknya nyumpahin gitu. Kan ceritanya kemarin jangkrik adalah sama-sama makhluk Allah. Jangkrik juga makhluk, semut makhluk, punya rasa nggak? Ya? Punya otak nggak? Otak manusia sama otak sapi gedean. Gedean otak sapi. Tapi kenapa pinteran manusia? Karena manusia dikasih akal. Kalau sapi dikasih nasi soto lah, naluri, ya, naluri, paham kan di situ? Jadi anak sekalian, manfaatkan waktu yang sempit ini, ya. Manfaatkan waktu yang sempit, gak lama.
80 tahun giginya tinggal matanya jauh, kupingnya rasanya jauh. Pedas tidak boleh, asin tidak boleh, manis tidak boleh. Makannya serba ya, nggak boleh. Minyak boleh nggak? Nggak boleh. Kolesterol, ya. Apalagi yang tidak boleh? Banyak yang tidak boleh. Manfaatkan waktu. Tidak lama lagi. Yang sekarang kelas 2 SMA, kelas 2 Alia, kelas 2 SMK, maka waktu utamanya tinggal 1 tahun lagi. Setelah 1,5 tahun kalian mau kuliah, mau kerja, mau nikah, menentukan wira swasta dan sebagainya, tinggal 1,5 tahun lagi. Yang sudah kelas 3 tinggal 0,5 tahun lagi. Yang kelas 1 tinggal 2,5 tahun. Itu waktu itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ngaji, sekolah yang benar, ngaji yang benar, belajar tentang kehidupan, ya, lingkungan kita. Apa kalau berulang-ulang ada keran bocor, lagi lari keren, tutup dulu keran. Lagi lari, lagi enak-enak, ada listrik, sudah siang masih jalan, ngerem lagi, matiin dulu listrik. Ya. Yang Abah bilang kemarin di sambutan Joper apa namanya, ya, karakter yang namanya attitude. Itu aja barangkali anak kalian. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Jangan dibuang hanya sekedar ngobrol. Jangan dibuang hanya sekedar ngerumpi. Jangan dibuang hanya sekedar visi. Wow, bercanda. Sekalinya buka YouTube, bukanya yang lucu-lucuan aja. Ya. Bukannya yang seru-seruan. Di sana banyak. Bisa dibuka tentang sejarah, bisa dibuka tentang riwayat-riwayat, ya. Bisa dibuka tentang teknologi, bisa dibuka tentang kesehatan, bisa dibuka tentang manajemen. Tulis saja judulnya. Ya, aku pengen tahu Mbak Google tentang apa? Ngomong aja di situ. Pasti jawabannya oke, aku siap. Ya. Jangan dibuang. Waktunya dibuang dengan percuma. Kalian pesantren, kalian sedang beribadah kepada Allah. Di pundak-pundak kalian ini sekarang itu malaikat sedang mengawal. Binatang-binatang tahu silaran apa? Silaran tahu? Silaran apa? Silaran? Laron. Ya. Sekarang kan banyak laron di dunia ya. Kenapa? Musim hujan pertama, awal-awal. Kalau sudah besok-besok udah nggak ada laron. Musim hujan pertama, ya, semut besar yang ada di rayap, yang ada di bawah kena kebanjiran sama terbang. Yang parah itu semut lagi enak-enak tidur istirahat dikencingi, kebanjiran kalep, lagi kelep, lagi ngap-ngap berdoa.
ini orang kurang ajar banget. Ya Allah, segera orang itu jadikan burut. Ya itu ceritanya tadi kan, datang kemana-mana nggak sungguh-sungguh, maka bertobat. Yang kedua bersaudara, keluarkan uang saudara untuk menebus dosa sama banyak, bukan hanya semut. Apa yang bawah tanah itu apa? Cacing. Apalagi ya, yang pada di bawah tanah itu apa? Ayam, kaki 1000, banyak. Ada cicak, cicak lagi ngumpet di pojokan tembok. Temboknya ada kardus, di balik kardus ada cicak. Lagi enak-enak ngorok cicaknya di situ. Siang hari si Gimin datang kencing, cicak marah kan? Marahnya apa? Lumpat, gitu kan? Lumpat geriak begitu, terus gimana? Enggak gitu. Takut dia sama manusia. Kaget. Lumpat berapa? Ya Tina, hidup ini banyak belajar. Sayang waktu, tinggal beberapa tahun lagi. Tadi umur 80, kalau 90 kakinya sudah 3, kalau 70 sudah mulai jadi anak kecil lagi. Ya, makanya kalau kalian punya kakek, punya nenek, umurnya sudah di atas 70 tahun, seringkali kayak anak kecil lagi. Ya, rewel, gampang tersinggung, bawel. Apalagi kalau sudah 80, ogohan. Ya, rewel, macam-macam. Banyak gak orang yang umur 80 tahun? Sedikitnya. Sekarang mah orang anak-anak muda baru umur 10 tahun sudah ada yang kena diabetes. Kenapa? Karena kebanyakan minum minuman keras. Minum minuman keras harganya cuma 1.000 perak, udah pakai es lagi. Nah, kemarin ada adik kakak datang ke rumah, yang satu kelas 6 SD, umurnya berapa tahun? Kelas SD kira-kira sudah 12 ya. Yang satu kakaknya kelas 2 sanawiyah ya. Ayahnya tukang ngaduk, dua-duanya di rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, sudah harus cuci darah seminggu 2 kali. Kenapa? Ya, itu dia seringkali setelah abah tanya macam-macam, itu kalau minum minuman apa tuh yang disobek itu semacam itulah ya, ada merek A sampai Z gitu, itu tidak diairin lagi, ya disobek ya. Ada yang begitu pernah lihat ya, dan udah baru minum ya, itu keras sekali, itu minuman keras ya. Lambungnya kena, kemudian
kemudian apa, ginjalnya kena sehingga harus tidak, baru umur 10 tahun. Karena hampir tiap pagi minum teh, apalah ya, apalah pokoknya yang begitu-begitulah ya. Udah begitu anak-anak sekarang ini minumnya yang kayak begitu, minuman keras mana ya, ada obat pengawetnya, ada gulanya, gula bibit, gula biang, ya kan seperti itu ya, ada sodanya, yang merukus itu kan soda. Udah begitu makannya cilok sama begituan, ciloknya sausnya 3 botol. Kan anak-anak sekarang kan kalau makan itu kan sampai sausnya kayak apa ya, blebok gitu kan. Nah, kurangin lah. Ini serius, abah serius ngomong, abah serius. Makanan-makanan yang berwarna itu sangat-sangat bahaya. Karena apa? Yang pertama, yang paling bahaya itu makanan yang mengandung zat pengawet. Yang kedua, zat pewarna. Dan rata-rata zat pewarna untuk makanan di kita yang murah-murah itu rata-rata itu pakai zat pewarna pakaian. Karena kalau zat pewarna kue makanan mahal. Paham? Ada lagi cerita, bukan cerita sih, banyak mungkin. Anak baru 3 tahun sudah kena kanker otak. Kenapa? Karena setiap makan anak itu kalau nggak makan mie ya itu nggak mau makan ya. Dari kecil makan mie terus, mie instan ya. Sekarang yang sudah kurangi anak-anak ini abah, kenapa abah ngomong begini, karena banyak kejadian ya boleh makan mie instan, tetapi kalau yang kemarin 1 hari 2 kali ya kurangi, sekarang 2 hari sekali. Kalau yang kemarin 2 hari sekali, tapi bagusnya paling cepat itu 1 hari, 1 minggu, 1 bungkus lah. Kalau setiap hari, kasihan nak, cici kita nak, kasihan. Makanya sekarang rumah sakit rata-rata di mana-mana penuh. Ya, karena apa? Yang pertama BPJS, yang kedua makanannya sembarang. Kalau zaman abah kecil makan itu kan singkong rebus, bolen rebus, jagung rebus, apalagi pisang rebus. Zaman abah waktu beli kentang itu barang mahal. Yang murah itu boleh, sambal, cau. Jengkol kocoy. Ya. Daunnya daun singkong, daun genjer, daun tumbang. Itu sehingga alhamdulillah orang-orang zaman bahula, zaman dulu itu sehat-sehat karena makanannya belum terlalu banyak zat pengawet ya. Maka generasi sekarang dibilang generasi miskin. Kenapa? Karena kebanyakan mecin. Nah, yang banyak makan ini perempuan nih, kurangi sausnya, kurangi ya. Dan harus ingat di otaknya, saus mie kebanyakan bahaya.
Ya. Silakan diperdebatkan, tapi ini adalah abang ngomong di depan santri abang sendiri. Ya. Memang kalau memang harus makan mie, mie instan, yang pertama jangan banyak-banyak. Yang kedua, nggak tahu di warung bisa makan mie itu cara ngerebusnya 2 kali. Bukan enggak medok. Ya, tapi jangan lama-lama juga. Yang pertama direbus, air rebusannya dibuang, diganti sama air baru, karena air rebusannya itu di situ ada zat pewarna, ada pengawet, ya. Diganti pakai, nggak tahu di warung-warung bisa nggak sih, ya. Dan jangan juga makan mie dicampur pakai saus yang berlebihan. Ya, ini memakan bakso kok rasanya rasa saus, karena kebanyakan apalagi cilok, beli ciloknya 1000, sausnya sampai setengah plastik. Ya. Mungkin apa malam ini hanya itu saja, ya, bahwa manfaatkan waktu untuk apa? Belajar ngaji, untuk belajar ngaji, untuk berbuat sesuatu kebaikan. Tangan kita akan dipertanggungjawabkan. Dulu waktu hidup banyak nyakiti orang atau banyak membantu orang. Pikiran kita dulu banyak pikiran yang negatif apa pikiran yang positif. Kaki kita dan sebagainya. Ya, makanannya tolong. Yang kedua, anak-anak pesantren, santri, para santri juga tidak usah keterlaluan. Masa anak santri jajannya 1 hari sampai 50 jangan ya. Kalau nggak bisa ngaturnya, titipin di uminya. Ya, kalau yang 50.000 sekarang 25.000 aja. Kalau yang 20.000 juga masih kebanyakan, 15.000 aja. Kalau 15.000 sedanglah ya, sedang. 5.000 yang penting 5.000 pagi-pagi sarapan. 5.000 udah buka. Nasi kuning 2. Emang nasi kuning kan 3.000. Ya, tapi agak banyak ya. Ya udah 6.000 aja. Gak usah pakai gorengan. Nasi kuning 2. Ya. Kan nasi kuning itu ada macam-macamnya kan? Ada tempe, ada soun gitu kan? Ya. Tambah ini sambalnya banyak. Pasti pedas. Ya kan? Kalau sambalnya banyak pasti pedas, betul kan? Yang penting sarapannya benar. Ya. Sarapannya benar, kemudian apa lagi? Makan siangnya benar, makan malamnya benar. Ya. Jangan hanya makan benar, makan siangnya benar, kemudian makan malamnya benar. Ya, ke pesantren juga bayarnya benar juga. Ya, kasihan uminya. Ya. Kasihan uminya. Ya sudah hari ini banyak yang nggak bayar. Masa gede banget tiap bulan untuk nambahin makannya gitu. Ya nanti abahnya bangunnya seret.
Ya, ayo yang nunggaknya kebanyakan bilang sama ayahnya sama ibu. Ya, kalau yang tadinya nih ada nih, nggak tahu sekarang ada nggak, mudah-mudahan dulu ada, tiap bulan dikasih sama emaknya di rumah untuk bayaran, tapi nggak pernah dibayarin ya, untuk jajan, uang bulannya untuk jajan, uang jajannya habis ya. Ya, ada yang begitu saja ya. Insya Allah sekarang mah nggak ada ya, zaman dulu dan bukan di sini, di sono. Oh, ada di sini. Nah, jangan lah ya. Yang pertama dosa besar. Kenapa dosa besar? Nipu ayahmu, nipu ibumu. Bener kan nipu? Ya. Dosa besar kan nipu ayah? Nipu ibu dosa besar gak? Ya. Yang kedua, nabu bodoh Ustazah Aisyah. Ya. Paham itu? Oke, kalau paham, kita lihat. Mudah-mudahan kalau waktu senggangnya tidak di persoalan ini persoalannya persoalan budaya ya, yang harus dirubah total. Nganggur itu jangan sisiwo, jangan rumpi. Nganggur itu baca, nganggur itu belajar, nganggur itu berbuat sesuatu kebaikan. Tapi kalau nganggur bengong, nganggur baca, nganggur ngelamun, nganggur ngelumpi, itu budaya itu harus dikikis habis. Bahkan seringkali anak sekolah gurunya di depan itu ngobrol ke angges-angges, sampai gurunya udah selesai di kelas, ngobrolnya belum tamat. Ada yang begitu? Gurunya masuk lagi masih ngobrol, 2 jam pelajaran lagi, gurunya selesai lagi, ngobrolnya belum tamat. Subhanallah, itu ngobrol nggak tamat-tamat, berjilid-jilid kayak kopi kok.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim.